Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari dari kelas 1P Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen dan lingkungan. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu eksternal dan internal. Lingkungan eksternal yaitu elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Yang kedua, lingkungan internal, yaitu berada dalam organisasi. Lingkungan juga bisa dibedakan menjadi lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung dan yang tidak langsung. Lingkungan langsung, lingkungan yang akan mempengaruhi nasib organisasi secara langsung. Lingkungan tersebut disebut juga sebagai stakeholder, yaitu pihak yang menentukan nasib organisasi. Lingkungan langsung eksternal. Yang pertama, konsumen. Konsumen membeli produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pemasok. Pihak yang memberikan input ke perusahaan. Input dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi atau jasa yang diperlukan organisasi. Yang ketiga, pesaing. Pesaing memberikan produk yang mempunyai fungsi sama dengan produk yang dihasilkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang keempat, pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi. Dalam peranan ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan perundangan. Yang kelima, lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi perantara bagi organisasi ke pasar keuangan. Yang keenam, kelompok-kelompok lain. Kelompok lain tergantung pada jenis kegiatan organisasi. Organisasi rumah sakit akan berurusan dengan organisasi dokter. Organisasi perusahaan akan berurusan dengan serikat kerja, dan organisasi perusahaan manufaktur akan berurusan dengan organisasi retailer atau yang lainnya. Lingkungan langsung internal. Yang pertama, pekerja. Saat karyawan belum bekerja pada suatu organisasi, ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Tetapi sesudah bekerja untuk perusahaan, ia menjadi bagian dari lingkungan internal. Yang kedua, Dewan Komisaris. Ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Keberadaannya semakin diperlukan jika pemegang saham tersebar. Yang ketiga, pemegang saham. Memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan. Yang keempat, jaringan stakeholder, yang menentukan nasib perusahaan. Stakeholders membangun jaringan antar stakeholder dan dengan organisasi. B. Elemen lingkungan umum. Lingkungan umum mempengaruhi organisasi melalui dua cara. Yang pertama, mendorong pembentukan stakeholder. Yang kedua, menciptakan lingkungan di mana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin kritis. Beberapa elemen lingkungan umum. Yang pertama, variabel sosial, meliputi demografi, gaya hidup, dan nilai sosial. Demografi yaitu perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi. Tergantung pada organisasi mengantisipasi perubahan tersebut. Yang kedua, gaya hidup. Merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Gaya hidup suatu masyarakat akan berubah-ubah. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Contohnya, masyarakat bisnis Indonesia masih mengandalkan jaringan kerjasama bisnis yang membutuhkan keterampilan sosial yang tinggi. 2. Variabel ekonomi. Jika suatu perekonomian mengalami resesi, organisasi akan semakin sulit bergerak. Manajer dapat melihat indikator ekonomi untuk melihat kondisi ekonomi yang ada, antara lain tingkat informasi, tingkat pengangguran, jumlah uang yang beredar, kurs rupiah terhadap mata uang asing, indeks harga saham gabungan, tingkat bunga, RAPBN, dan devisa negara. Yang ketiga, variabel politik akan mempengaruhi organisasi. Banyak peraturan dan perundangan yang mempengaruhi organisasi dihasilkan melalui proses politik. Yang keempat, variabel teknologi.
Perubahan teknologi akan merubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru. Yang kelima, dimensi internasional menjadi semakin penting di era globalisasi. Perekonomian negara-negara di dunia menjadi semakin terbuka. Perusahaan multinasional harus memperhatikan dimensi internasional. C. Hubungan lingkungan dan organisasi. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Yang pertama, tingkat perubahan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua, semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh organisasi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer untuk menentukan nasib mereka sendiri. 2. 5 kekuatan kompetisi menurut Michael Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Yang kedua, pesaing. Perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan akan untung apabila kuat. Yang ketiga, pembeli. Perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, pemasok. Keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena perlu biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima, produk substitusi. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan menguntungkan perusahaan. 3. Strategi menghadapi lingkungan. A. Mempengaruhi lingkungan langsung. Manajer mempengaruhi lingkungan langsung dengan melakukan lobby, iklan, dan negosiasi. Manajer bisa membentuk aliansi strategi dengan pihak-pihak di lingkungannya, contoh merger atau penggabungan usaha. B. Memonitor lingkungan tidak langsung. Dengan monitoring aktif, manajer diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan yang tidak langsung yang akan berakibat signifikan terhadap organisasi. C. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika kekuatan lingkungan tidak dapat dirubah, manajer harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses penyesuaian dilakukan melalui perencanaan strategi. Dalam perencanaan tersebut, manajer menetapkan tujuan, mengevaluasi lingkungan, dan kemudian menentukan strategi yang tepat. Manajemen dan globalisasi. 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan faktor keunggulan bersaing agar bisa tetap kompetitif dalam ekonomi global. Yang pertama, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Kondisi dalam suatu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kondisi permintaan. Bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus menanggapi dengan produk dan jasa berkualitas tinggi dan inovatif. Yang ketiga, faktor kondisi. Komponen yang terkait dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, industri terkait dan pendukung. Kemampuan untuk menyediakan sumber daya input dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi barang. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika yaitu studi mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan, dan karakteristik hubungan antar manusia. Tanggung jawab sosial manajer. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para manajer organisasi perusahaan. Karena aspek ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Etika manajer harus mendasarkan diri pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Pembentukan nilai etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika individu. Yang pertama, pengaruh keluarga. Individu akan berperilaku mencontoh perilaku orang tua atau keluarga terdekat. Yang kedua, nilai moral agama.
Keputusan dan perilaku manajer seringkali dipengaruhi oleh kepercayaannya. Yang ketiga, faktor situasional. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap bentuk perilaku seseorang. Yang keempat, pengalaman. Proses dalam kehidupan seseorang, baik pengalaman baik atau buruk. Pengalaman tersebut membentuk etika seseorang. Yang kelima, pengaruh teman. Teman akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang. Jika lingkungan mempunyai standar etika yang tinggi, individu akan mempunyai etika yang tinggi. 5 faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan pada masalah etika. Yang pertama, hukum. Menetapkan standar minimum. Yang kedua, peraturan-peraturan pemerintah. Menyederhanakan persoalan dengan menunjukkan apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Yang ketiga, kode etik industri dan perusahaan. Standar etika yang harus ditaati oleh manajer. Yang keempat, tekanan sosial perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Yang kelima, tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Itu akan mempersulit tugas manajer. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.